Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, Bu Rani akan bahas soal yang ada hitungannya saja ya. Tolong perhatikan video ini baik-baik, oke? Ya, yang akan Bu Rani bahas adalah soal pertama, soal nomor 2. Kita lihat di sini soal nomor 2 yang ditanyakan adalah berapakah speednya atau kecepatan gelombang apabila gelombang tersebut mempunyai wavelength atau panjang gelombang 8,9 meter dan frekuensinya 3,4 Hz. Oke. Seperti biasa setiap menuliskan atau mencari cara untuk mengisi mengisi soal fisika adalah kita tulis givennya dulu ya. Nomor 2 kita tulis givennya. Apa saja di sini yang dikasih tahu wavelength lambda. Nah, cara bikin lambda seperti itu ya. 8,9 meter. Dan selanjutnya frekuensi 3,4 Hz. Oke. Ditanya adalah speednya berapa. Ya, anak-anak rumus speed ada 2 yang kalian perlu pahami. Bisa kalian menggunakan rumus ini, V sama dengan lambda kali frekuensi, atau kalian juga bisa pakai V sama dengan lambda bagi periode. Nah, tergantung di soal mana yang diketahui. Apabila diketahui frekuensi berarti kita pakai yang lambda kali frekuensi. Tapi kalau yang diketahui periode kita pakai lambda dibagi periode ya. Jadi yang ini karena diketahui frekuensi, ini Bu Rani izin hapus dulu ya. Nah, kita pakai rumus yang ini aja. Oke, Bu Rani akan tebelkan sedikit spidolnya. Ya. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya kita cek dulu unitnya. Untuk fisika tuh harus cek unit. Ini oke bener, ini oke bener unitnya ya. Lambda adalah 8,9 kali dengan 3,4. Nanti satuannya meter per second ya. Seper Hz. Hz itu sama aja. Hz itu sama aja kayak seper second ya. Sama. Oke. Ya, jadi hasilnya berapa? Ini setelah dikali ini kita memang harus kita tulis 30,26 meter per second. Ada ya isinya ya anak-anak. Ini Bu Rani hapus dulu coret-coretan kita. Ya. Selanjutnya adalah nomor 3. Ya, kita lihat nomor 3, oke, bareng-bareng semua. Nomor 3. Nomor 3 Bu Rani bahas di sini. Frekuensi satuannya dalam SI udah pasti, frekuensi unitnya adalah Hz atau 1 per sekon ya. Oke, itu bisa ya. Lanjut next, nomor 5. Karena nomor 4 soalnya soal teori, kalian tinggal baca aja. Nanti kalian bisa jawab kalau rajin membaca. Nomor 5, string vibration and produce 100 vibration in 10 second. Ya, what is the frequency of string? Berarti kita ke vibration sekarang di nomor 5 ya. Dikasih tahu di sini 100 vibration itu disebut dengan N, banyaknya getaran. Oke. Dan 10 detik itu adalah T kecil, waktu yang dibutuhkan, time needed. Yang ditanya adalah frekuensi, berapa frekuensinya. Dulu Bu Rani pernah ajarkan di video sebelumnya, frekuensi itu kita bisa cari dengan rumus N kecil per T. Apabila di soal memang dikasih tahunya seperti ini. Givennya seperti ini. Tapi kalau givennya nanti ada periode, frekuensi itu sama aja kayak 1 per periode. Ya, T besar adalah periode. Oke? Ya. Ini bisa seperti ini. Tapi kita nggak dikasih tahu period, kita hanya dikasih tahu time needed dengan banyaknya getaran. Berarti kita pakai yang rumus yang dikotakin ini ya. Ini Bu Rani hapus dulu. Ya, oke, kita lanjut. Langsung kita masukkan angkanya ya anak-anak ya. Kita masukkan angkanya. Frekuensi adalah ya N-nya 100 dan T-nya 10. Maka hasilnya adalah 10 Hz ya. Coret-coret. Oke. Ada isinya ya. Next, number 6. Nomor 6. Di sini ada seekor lebah yang memiliki sayap dan dikepakan sayapnya dengan frekuensi pengepakan sayap adalah 20 Hz. Yang ditanya adalah berapa periode si lebah itu. Oke.
Dikasih tahu hanya frekuensi 20 Hz, tiba-tiba ditanya periodenya berapa ya. Nah, tadi kan sebelum Bu Rani hapus di sini di bagian ini ya, deket kotak ini, Bu Rani tulis rumus frekuensinya yang lain adalah ya, rumus frekuensi yang lain adalah frekuensi sama dengan 1/T. Ya enggak? Ya, Bu Rani kan nulis gini ya. Nah, kalian berarti bisa pakai yang ini nanti ya. Kita pindahin ya. Kita pindahin ini, kita hapus dulu. Kita pindahin ke sebelah sini. Maka frekuensi adalah 1/T rumusnya gitu ya. Nah, yang ditanyakan bagian T-nya. Berarti berapa T-nya atau periodnya apabila frekuensinya 20 Hz. Kita masukin aja angkanya. 20 sama dengan 1/T besar. Nah, tinggal tukeran kan 20 sama T karena yang ditanya T ya. Berarti kita pindah ke sini. Maka T besar adalah 1/20 Hz. 1/20 tuh berapa sih? 1/20 tuh sama aja kayak berapa coba? 0,05 ya. Ada 2 nolnya. 0,05. Ya nggak ngerti caranya gini. 100 bagi 20. Ini minjem 2 karena tadinya nggak ada 02 di belakangnya 1 ya. Minjem 2 berarti harus pakai koma. 0,0 ya. Nah, 100 bagi 20 adalah 5, jadi 0,05 ya. Itu basic pembagian di kelas 4 SD. Harusnya kalian sudah bisa melewati ini. Oke, isinya adalah 0,05 Hz. Bukan Hz lagi sekarang. Untuk period satuannya second ya. Period satuannya second atau detik. Ya, kan ini buat bedain angka 5 sama S ya, kadang suka sama kelihatannya ya. Second. Oke. Next, nomor 7. Nomor 7 di sini kita lihat ada gambar pendulum. Wow, banyak banget getarannya ya, step getarannya banyak, fase getarannya banyak. Katanya kalau dia mulai dari A, satu vibration itu harus kemana? Oke, kemarin udah pernah Bu Rani jelasin waktu di pembahasan PAS ya. PAS semester 1. One vibration ya, nomor 7. One vibration ya, syaratnya adalah back to first position. Ya, jadi kalau posisi awalnya di A, satu vibration tuh harus balik kembali lagi ke A. Ini satu vibration. Ya. Jadi yang mana jawabannya? From A back again to A. Oke, bisa ya. Nomor berapa nih sekarang? Nomor 8 ya. Nomor 8. Nomor 8 kita bahas di sini. Nomor 8 yang ditanya adalah amplitude. Ya, amplitude dari gelombang. Amplitude dari gelombang, Bu Rani sudah pernah menjelaskan di video sebelumnya. Posisinya adalah dalamnya, tingginya dulu. Height of crest or ya, deep of throat. Jadi dalamnya puncak atau kebalik ya, tingginya puncak atau dalamnya lembah. Itu amplitude. Ya, pengertian amplitude-nya pada gelombang. Wave amplitude. Karena beda ya nanti sama vibration ya. Kalau vibration itu amplitude-nya adalah simpangan paling jauh. Ya, simpangan terjauh. Nah, kalau gelombang adalah tingginya puncak atau dalamnya lembah. Nah, berarti kita ukur tingginya puncak. Ini kan puncak nih, disebut puncak ya. Nih lihat gambarnya. Ini disebut puncak, ini crest. Aduh, miring. Ya. Ini crest. Terus kalau yang ini yang bawah, ini throat. Jadi nanti kalau pada gelombang, ini namanya gelombang harmonis sederhana. Kalau pada gelombang harmonis itu sama aja crest sama throat-nya. Ya, tingginya sama. Nah, ini tingginya. Nah, ini adalah amplitude-nya. Oke, amplitude-nya berarti berapa? Di sini terekam angka 3. Berarti 3 ya. Maka amplitude-nya adalah 3 cm. Oke, ada jawabannya? Ada anak-anak ya.
Kita lanjut lagi. Nomor 9. Nomor 9, perhatikan baik-baik. Nomor 9 di sini ada gambar gelombang lagi, gelombang transversal ya. Di mana sama ya, gambarnya hampir mirip. Ya, kita lanjut ke nomor 9. Anak-anak, kita cek di sini nomor 9. Nomor 9 adalah yang ditanya wavelength-nya. Berapa wavelength-nya katanya gitu ya. Berapa wavelength untuk gambar gelombang ini. Oke, ingat, pertama Bu Rani jelaskan dulu pengertian wavelength. Wavelength adalah panjang satu gelombang. Ya, panjang satu gelombang. Jadi satu aja ya anak-anak ya. Panjang satu gelombang. Nah, untuk transversal ya. Untuk transversal, oke, satu gelombang itu adalah syaratnya harus ada satu puncak dan satu lembah. Harus banget ya. Harus ada satu puncak dan satu lembah. Berarti kita tandain dulu. Kalau puncak tuh kan yang tinggi, puncak. Ini lembah. Ya. Berarti ini puncak di sini, ini lembah di sini, begini. Ini adalah satu gelombang. Cukup satu aja. Berarti kita lihat di sini, lihat coba. Dari puncak ini ke lembah ini ternyata dia kasih clue di sini panjangnya tuh kelihatan Bu Rani zoom ya, 8 cm. Oke? Ya, ini dibalikin dulu biar gambarnya balik. Oh, nggak bisa. Kita harus kecilin. Set. Ya, 8 cm. Berarti langsung ketemu wavelength-nya adalah, wavelength ditulisnya begini ya anak-anak, dibacanya lambda. Ini Bu Rani kotakin biar kalian lihat ya, atau Bu Rani ganti ini aja, spidol. Ya, wavelength. Ini kapus. Wavelength itu ditulisnya seperti ini. Set ya. Dibacanya adalah lambda. Lambda. Wavelength-nya adalah 8 cm. Ada isi 8 cm? Ada banget. Oke. Lanjut nomor 13 ya. Kita ke nomor 13. Nomor 13 di sini ada sebuah bandul bergerak dari A ke B selama 2 detik. Ini Bu Rani kasih garis bawah 2 detiknya ya. Berarti kita sebut T. 2 second. Oke. Lanjut lagi. Katanya dia bergerak dari A. Dari A ini. Ya, dari A ini terus dia bergerak ke B. Set gitu ya, ke B. Cuma ke sini aja. Dari A bergerak ke B. Oke. Nah, yang ditanya adalah berapakah frekuensi getaran? Nah, frekuensi itu rumusnya N kecil per T. N adalah jumlah getaran. Jumlah getaran. Oke. N jumlah getaran. Nah, berarti kita tentuin dulu jumlah getaran kalau dari A ke B. Dari A ke B berapa? Kemarin Bu Rani ajarkan setiap ke satu huruf atau loncat satu huruf nilainya adalah 1/4. Nah, berarti kita tentukan 1/4 adalah N-nya. Oke, maka F adalah 1/4 N ya untuk N. N. Oke, kita ganti lagi aja spidolnya biar kalian bisa simak. F adalah 1/4 dibagi sama, nah T-nya ini 2 second. 2 second. Maka 1/4 dibagi sama 2/1. 2 second itu sama aja 2/1 ya. Maka 1/4 dikali 1/2. Hasilnya adalah 1/8. 1/8 itu kalau nggak salah 0,125 ya. Hz. Nah, 0,125 Hz. Oke, Hertz ya. Dah, lanjut kita ke nomor 12 ya. Anak-anak cek di sini nomor 12. Nomor 12 adalah satu getaran memiliki periode setengah detik. T besar ya. Nah, dilihat di sini periode setengah second. Periode emang satunya second. Tentukan frekuensi getaran yang A. Frekuensi. Nah, kan Bu Rani ajarin rumus kebalikannya periode
periode dan frekuensi. Frekuensi itu adalah kebalikannya periode, ya. Berarti frekuensi adalah 1 dibagi 1/2, ya, karena periodenya 1/2. Sama dengan 1 dikali 2/1. Maka hasilnya frekuensinya adalah 2Hz, ya. Ini 2Hz, ini 2Hz, tuh lihat optionnya, semua 2Hz. Ini enggak, nih ya, oke. Oke ya, itu optionnya 2Hz. Yang B adalah jumlah getaran dalam 5 menit. Yang ditanya N dalam 5 menit. Nggak gini cara nulisnya, nanti disangkanya N 5 menit. Oh, salah, sorry. N dalam 5 menit. Ya, ini yang B. Nah, 5 menit ini itu apa sih? 5 menit ini adalah T kecilnya, 5 menit. 5 menit ini harus kita jadikan dulu ke dalam second. Jadi 5 kali 60. Ya, hasilnya adalah 300 second. 5 kali 60 300, bener ya? Nah, sekarang yang ditanya adalah berapakah N-nya? Nah, kita tahu frekuensi sekarang kan, frekuensi itu bisa pakai rumus N per T. Nah, Bu Rani kasih warna biru nih. Pakai rumus frekuensi aja, frekuensi bisa pakai rumus N per T. Iya nggak? Bener ya? Oke, kita lanjut. Yang ditanya adalah N-nya. N bisa jadi adalah, kalau ditanya N nih, di sini N-nya stay aja, yang pindah T. F kali T, ya. Sama dengan F-nya adalah berapa nih tadi? 2 kali 300. 2 kali 300 itu berapa, guys? Ayo, 2 kali 300 adalah berapa? 2 kali 300 adalah 600 getaran. Nah, di sini nggak ada isi yang benar, ya kan? Kenapa? Karena frekuensinya bukan 4, guys. Frekuensinya harusnya 2. Oke, bukan 4. Kecuali dia tentukan di sini berapa jumlah getaran dalam 5 menit dan frekuensi adalah 4 Hz gitu misalnya. Nah, baru boleh. Ya. Tapi ini nggak ada. Maka isinya adalah 600. Jadi isinya yang A adalah 2Hz, yang B-nya adalah 600 getaran. Itu isi yang paling benar. Ya. Next, soal berikutnya, soal nomor 14 ya. Soal nomor 14. Kita lihat di sini ada longitudinal. Gelombang longitudinal, ya. Syaratnya one wave adalah 1 compression atau rapatan ditambah 1 regangan, rare, ya. Oke. Nah, Bu Rani tandain dulu ya, ini kompres, yang rare Bu Rani kasih oranye, biar kalian tahu, ini rare. Ini rare yang ini, set gitu ya. Ini kompres lagi. Ini kompres lagi, ini rare lagi. Ini rare lagi. Oke. Ini kompres lagi. Ini rare lagi. Oke ya. Berarti kita ketemu ada 3 getaran, 3 gelombang di sini ya. Ada 3 gelombang. Dalam berapa? Dalam 1 detik. Yang ditanya adalah frekuensinya berapa. Oke. Frekuensinya berapa? Nah, kita temuin di sini ada 3 gelombang. Dan waktunya ada 1 second. Maka frekuensinya N per T, hasilnya adalah 3/1 sama dengan 3 Hz. Ada ya isinya? Ada banget. Oke. Nomor 20 bisa dicek di sini, nomor 20 isinya pasti nomor 3. Kenapa Bu Rani pilih isinya nomor 3? Karena di sini dilihat yang jumlah wave-nya paling sedikit supaya bisa dapat wavelength yang besar, ya. Carinya begitu. Oke. Ya, selanjutnya nomor 16. Oke, nomor 16. Di sini kita lihat ada seorang pelatih tenis melakukan gerakan selama 10 kali dalam waktu 2 menit ya. Nomor 16 yang ditanya frekuensinya, N-nya adalah 10 kali dan time-nya adalah 2 menit ya. 2 menit ini harus kita jadikan ke dalam second dulu. 2 kali 60 hasilnya 120 second.
Oke, berapa frekuensinya? Frekuensi adalah N per T, di mana N adalah 10 dan T-nya 120. Maka hasilnya 1/12 ya. 1/12 itu berapa 1/12 ya? 1/12 kita lihat di sini. Ya, hasilnya adalah 1/12 itu jadinya sama dengan, sebentar, oh Bu Rani masih pakai hapusan. Hasilnya 1/12 sama dengan 0,08 Hz. Ya. Selanjutnya nomor 17. Sekarang kita bahas nomor 17. Nomor 17 di sini frekuensinya adalah 50 Hz dan wavelength-nya adalah 10 meter. Yang ditanya speednya berapa? Nah, anak-anak, rumus speed adalah frekuensi kali wavelength ya. Bisa juga apa? Bisa juga periode dibagi wavelength dibagi periode. Kita urut aja seperti yang Bu Rani ajarkan ya. Jadi ini bisa aja lambda dikali dengan frekuensi, atau ya rumus speed itu bisa jadi lambda bagi periode. Nah, ini tinggal kita kali. Kenapa? Karena satuannya udah benar semua. Ya. Satuannya udah benar semua. Jadi hasilnya adalah 50 kali 10 sama dengan 500 meter per second. Ada ya jawabannya ya. Nomor selanjutnya, nomor 18. Kita lihat di sini ada sebuah frekuensi 5 Hz ya. Frekuensinya adalah 5 Hz. Lalu selanjutnya speednya 25 meter per second. Yang ditanya sekarang gantian wavelength-nya berapa. Oke. Ya, rumusnya adalah speed sama dengan frekuensi kali wavelength ya. Frekuensi kali wavelength. Ya, oke. Frekuensi kali wavelength. Frekuensi 25 sama dengan 5 dikali lambda. Nah, 5 kali berapa hasilnya? 25. 5 kali 5 pastinya ya. Maka lambda adalah 5 meter. Itu jawabannya. Next, kita ke nomor 19. Wavelength-nya adalah 10 meter. Speed-nya adalah 340 meter per second. Yang ditanya adalah frekuensinya lagi. Berapa frekuensinya? Maka rumusnya speed adalah lambda kali frekuensi. Maka frekuensi adalah berapa gitu ya. Nah, sama kayak tadi, kalau nggak bisa ngerubah rumus, kamu masukin aja angkanya. Jadi 340 sama dengan 10 kali berapa? Ya paling gampang. Frekuensinya adalah 10 kali 34, hasilnya 340. Ya, 34 Hz, bukan meter per second. Frekuensi satuannya Hz. Oke. Ada isinya juga ya. Isinya ada. Ya, itu aja anak-anak pembahasannya. Semoga dapat mempermudah nanti kalian ulangan. Ingat, Bu Rani hanya mengganti-ganti angka saja. Dan paling ganti gambar gelombangnya gitu ya. Jadi semuanya jangan lupa dipahami dengan baik. Oke, terima kasih sudah menyimak.